masih seputar lagu Nyeri Hijau, eh, tapi lebih tepatnya tentang beras yang akhir-akhir ini menjadi primadona pemberitaan karena harganya yang merambat naik. Jadi kalau saya mengingat kembali eh, Trisakti yang diwariskan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, tentang kemandirian di bidang ekonomi, kemudian berdaulat secara politik, kemudian berkepribadian secara budaya. Ini untuk yang poin kemandirian secara ekonomi ini sepertinya masih jauh dari jangkauan. Eh, Jangankan seorang saya, Sri Mulyani yang saya tampilkan di thumbnail saya ini pun merasa cemas, seorang Sri Kandi yang ada di kabinet ini dengan eh, kemampuan teknokratik yang barangkali boleh dikatakan di atas rata-rata karena dia levelnya uh, dunia, itu merasa cemas dengan uh, kenaikan harga beras ini. Dan ternyata kalau kita buka uh, catatan di seputar negara ASEAN, itu kita termasuk harga beras kita itu tertinggi di ASEAN. Kita hanya kalah dengan Brunei Darussalam. Di, hanya Brunei Darussalam yang harganya lebih tinggi dibanding Indonesia. Cuma kalau itu kemudian jadi alasan kita untuk merasa nyaman, tentu ini pemikirannya kurang jauh. Karena meskipun Brunei harga berasnya jauh di atas kita, tetapi kalau kita lihat pendapatan per kapita itu harga yang tinggi di Brunei Darussalam tersebut sama sekali tidak menjadi masalah, karena tentu bandingannya dengan pendapatan per kapita. Pendapatan kita baru 4.300 sekian. Oke lah, kita bulatkan menjadi 4.500 US dollar. Sementara Brunei Darussalam itu pendapatan per kapitanya 32.000 US dollar. Jadi ini sangat jauh kalau kemudian kita kaitkan dengan fenomena kenaikan harga beras. Jadi kalau misalnya di Brunei itu naik 2 kali lipat dari yang sekarang pun itu tidak masalah, karena pendapatan per kapitanya masih bisa mengcover kenaikan harga beras. Sementara kita pendapatan per kapita yang oke lah kita bulatkan 4.500 US dollar itu terseok-seok untuk mengcover kenaikan harga beras. Itu dengan catatan kalau pemerataannya tidak mengalami masalah. Sementara kita juga mengalami masalah ketimbangan pendapatan. Jadi yang taruhlah yang masyarakat yang berpendapatan 4.500 US dollar per tahun itu kalau saya lihat ini realitas yang tak paling dekat dengan saya, beberapa komunitas yang saya ikuti itu hampir tidak ada yang sesuai dengan pendapatan rata-rata per kapita, yaitu 4.500 US dollar per tahun. Itu hampir tidak ada. Sehingga bisa kita bayangkan bahwa fenomena kenaikan harga beras ini adalah fenomena yang serius. Kita mungkin perlu mengingat kembali apa yang dulu pernah dijanjikan oleh Presiden Jokowi tentang mencetak sawah 1 juta hektar di luar Jawa. Itu barangkali perlu kalau misalnya itu barangkali terlupakan, ini perlu memperoleh perhatian kembali ya. Salam konstitusi.